Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita, rahmat, taufik, hidayah serta kenikmatan. Mari kita kirimkan salam kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara, jemaah Jamiatul Khair yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi ke kajian Al-Qur'an secara tafsiriyah. Adapun kita bahas adalah masih di surah At-Takwir di ayat 15 sampai dengan 29. Mari kita baca bersama ayat yang kita akan bahas berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bil khunnas. Al-jawaril kunnas. Wal-laili idza as'as. Was-subhi idza tanaffas. Innahu laqawlu rasulin karim. ذي قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانٍ رَجِيمٍ فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العظيم. Dan Allah jawab tadi, sudah jelaskan Pak Ustaz sudah jelaskan jawaban Allah tentang pernyataan orang kafir menuduh Nabi gila. Ulama pernah menyampaikan bahwa kenapa mereka katakan gila? Karena waktu itu di Ka'bah itu sudah 360 patung digantung yang dipertuhankan oleh kafir Quraisy jahiliyah. Dan Nabi datang mendakwakan cuma satu Tuhan. Maka semua mereka tidak masuk akal. Ini orang ini bikin masalah. Sudah Tuhan banyak begitu, masalah tambah banyak. Dia datang menawarkan cuma satu Tuhan. Sehingga ada yang bertanya, Tuhan itu terbuat dari apa? Bahkan ada yang bertanya, terbuat dari apa? Dan silsilahnya bagaimana? Saking parahnya ini kafir Quraisy, ini jahiliyah ini. Tidak masuk akalnya. Karena dia samakan kekuatan benda dengan kekuatan Allah Ta'ala yang didakwakan Nabi kepada mereka.
Sehingga puncak daripada mereka memusuhi Nabi, waktu disebut orang gila kan tidak, justru banyak pengikut, semakin banyak pengikutnya. Karena Nabi kan memperlihatkan daripada mukjizat. Dan terakhir mereka memerangi Nabi, memboikot Nabi, bahkan ingin membunuh Nabi. Bahkan sahabat terkenal sendiri Khalifah yang kedua, Sayyidina Umar, juga sebelumnya mau membunuh Nabi karena mendakwakan ini kalimah la ilaha illallah. Jadi kita sering dengar juga Ustaz Somad itu sampaikan, itu cuma pemain yang merubah. Selalu tiga itu Pak yang menentang ini agama: penguasa, pejabat tinggi, dengan orang kaya. Kalau di Quran kan dilambangkan Fir'aun, Haman, dan Qarun. Nabi itu kan dikatakan orang gila, malah dibilang sastrawan, malah dibilang orang sakit, dan sebagainya dan sebagainya. Tapi Nabi tetap berjalan, berdakwah di mana-mana. Malah pernah ada suatu riwayat, kalau tidak salah di wilayah Taikah, apa namanya, Dai, dia kan di Mekah itu sudah tidak ada lagi orang yang mau mendengar dakwanya. Jadi dia berpindah satu wilayah. Di wilayah itu dilempari, malah dilempari, ada anak angkatnya itu sampai berdarah-darah dilempari. Tapi Nabi tetap dia bertahan, dan disitulah kehebatannya Nabi. Justru diberi peluang untuk menghancurkan, membalas atau menyakiti orang, tapi dia tetap tidak mau. Malah ada lagi barangkali hadis atau ayat yang mengatakan bahwa insya Allah meskipun kita tidak balas, tapi mudah-mudahan suatu waktu dia akan berubah, dan bahkan anak-anaknya, turunannya akan berubah menjadi muslim yang baik. Itu menurut, kalau salah tolong dikoreksi. Ketika Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya, ya Allah, hancurkan saja generasinya, biar walaupun hidup generasinya maka dia akan kafir. Selanjutnya pembicaraan Bapak tadi, ketika Nabi SAW berdakwah di Taif bersama saudara angkatnya Said bin Halisa, mereka dilempari sampai dia berdarah. Sampai Said bin Halisa jadi tamengnya sudah tidak mampu lagi untuk menahannya itu lemparan, bahkan gigi berdarah, giginya mulai, kakinya berdarah. Dan waktu itu Said bin Halisa, mari kita berteduh di bawah pohon untuk berlindung. Maka turun malaikat Jibril untuk menawarkan pertolongan. Jibril mengatakan, mustahilaika wassama, angkat tanganmu ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah, saya angkat bukit Taif ini, menghancurkan orang-orang yang tidak tahu diri terhadapmu ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Jangan ya Jibril, jangan kau lakukan itu. Mereka tidak tahu saya. Seandainya mereka mengenal saya, maka dia tidak akan melempari saya. Itulah perbedaan makam antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad SAW. Itu doa Nabi Nuh itu ada di Quran. Memang dia bilang, kalau kau biarkan ada yang hidup, maka mereka akan kembali menyesatkan manusia Adam. Sementara yang tadi itu bukan di Quran, hadis itu. Jadi Jibril yang datang menawarkan. Jadi dia hadis, bukan ayat, hadis itu. Tapi Rasulullah menjawab, jangan. Saat ini mereka karena tidak paham. Suatu saat, jadi itu. Kita tidak akan mengatakan bahwa karena situasional ini. Nuh itu dia menjawab per situasi yang dihadapi itu. Dan dia menyatakan itu. Tetapi semuanya kan kalau Allah menghendaki jadi, tapi kalau tidak kan di sini ditutup dengan wa ma tasa'una illa ayyasaula bil. Jadi kehendak Allah lah yang jadi, bukan kehendak Nabi pun tidak siapa. Jadi biarpun berdoa, kalau tidak dikabulkan, tapi Allah kabulkan itu. Dan hancur di Nabi Nuh itu yang selamat hanya yang di atas kapal saja. Semuanya orang beriman. Tapi di belakangan setelah berkembang ada lagi. Karena sifat-sifat itu rupanya terwarisi. Karena tidak akan diam itu iblis. Dia katakan, bersumpah iblis,
Pabima agwaitani laqudannahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi di jalanmu yang lurus. Kemudian summa atayannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depannya. Wa min khalfihim, aku dari depannya. Wa an yaminihim, dari kanan. An samili ya, yang samili. Tapi ada yang dia tidak sebut, atas dan bawah tidak disebut. Dari depan, di belakang, kanan dan kiri, atas tidak disebut. Jadi gerakan melawan setan laknatullah, gerakan atas ke bawah. Gerakan atas ke bawah. Artinya apa? Munajat hanya kepada Allah dan jangan sombong. Merendah. Jadi gerakan vertikal. Kita tidak lihat dia, dilihat kita. Nah, mengenai itu tadi itu memang banyak kisah yang begitu. Artinya perencanaannya sudah. Kan ditanya Nabi Adam itu. Dia lihat dia tunjuk diciptakan itu yang pertama. Dia lihat memang sudah namanya Muhammad. Jadi dia Nabi akhir zaman yang memang ya, luar biasa istimewanya ya. Karena alam ini tidak diciptakan karena nur Muhammad. Memang ada itu ceritanya itu. Dan itu panjang. Hanya itu memang tidak di Quran. Itu mungkin dia diskusi dan tidak di Quran ya. Tapi dia diskusi dan mungkin ya itu kisah itu. Kisah tentang itu tidak ada di Quran. Ya, tetapi ya ada dalam sumber-sumber kitab lain dan juga mungkin dia diskusi ya, tapi tidak di Quran ya. Jadi ini kita akhiri ini dengan kata kunci bahwa apapun yang kita kehendaki tidak akan terjadi kalau tidak dikehendaki Allah. Makanya kita berusaha untuk mengikuti kehendak Allah. Jadi menyatukan kehendak Allah dengan kehendak kita. Tapi itu mudah dikatakan. Ya, tidak semudah. Tapi bagaimana berusaha kita menyatukan kehendak Allah dengan kehendak